Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya, karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.